Hujan tipis bulan September menutupi rantau tanah Toraja seperti kain kabut yang lembab. Jalan tanah di lereng kebun kopi memerah licin menggilap di bawah lampu senter kecil di tangan Andi Rahman. Ia melangkah cepat menyusuri setapak yang sudah dihafalnya sejak kecil. Deret pohon kopi tua, daun lebar dan aroma tanah basah bercampur wangi khas biji hijau yang baru dipetik. Pekerjaan di kebun seberang bukit selesai lebih larut dari biasanya. Jam sudah lewat pukul 10 malam. Sebagian besar rumah tongkonan di kejauhan gelap hanya menyisakan bunyi serangga dan rintik hujan yang menggetuk-getuk atap. Di saku jaketnya ponsel bergetar pesan dari istrinya Sari Wulandari, "Kamu pulang jam berapa? Aku tunggu." Andi menelan ludah. Ia sempat berjanji pulang cepat, tapi panen uji coba di blok utara memakan waktu. Setapak pulang memotong tepian kebun kopi milik Surya Wijaya, pengusaha yang paling berpengaruh di desa-desa sekitar Rantepau. Kebun itu luas, tersusun rapi, dikenal karena hasil panen yang stabil. Andi biasanya hanya lewat. Malam ini sesuatu menghentikan langkahnya. Di bagian dalam kebun dekat Sungai Sadan yang sedang surut, seberkas cahaya berkelip-kelip seperti lampu senter yang diarahkan tak menentu. Cahaya itu menyorot tanah lalu naik lalu diam lagi, seolah-olah pemiliknya sedang tergesa. Rasa ingin tahu yang tak tertahan merayap dalam diri Andi. Siapa yang bekerja di kebun jam segini saat hujan masih menetes? Andi mematikan senternya. Ia menahan napas, meniti sela barisan kopi, memilih pijakan paling lunak agar tak meninggalkan bunyi. Tanah liat yang empuk menelan jejak sepatunya. Hujan membantu menyamarkan suara. Semakin dekat terdengar desis bisik-bisik napas berat, lalu gesekan benda logam dengan kerikil. Ia bersembunyi di balik pohon kopi tua, rimbunannya kukup menutupi tubuhnya. Dari situ ia bisa melihat lebih jelas dua lampu senter diletakkan di tanah membentuk lingkar cahaya pukat. Dua sosok tampak bergerak tergesa di tepi cekungan tanah yang baru permukaannya lebih gelap gembur, berbeda dari sekitar. Andi membetu ketika mengenali bahu bidang dan kara berdiri salah satu dari mereka, Pak Surya. Sosok kedua perempuan membungkuk menyerahkan sesuatu, tangannya belepotan lumpur. Dalam sekelebat cahaya yang menoleh, Andi melihat wajah itu, Sari. Tenggorokannya tercekat, seluruh pikirannya seperti padam sesaat, tinggal bunyi hujan dan degup di telinga. Apa yang mereka lakukan di sini? Pertanyaan itu berputar tak menemukan tempat singgah. Kedua orang itu menarik selembar terpal lusuh menutup sesuatu di dalam cekungan. Terpal tersangkut akar tersentak dan untuk sepersekian detik sesuatu yang pukat muncul di tepi lipatan. Andi refleks menutup mulut. Ia tidak ingin melihat lebih lama, cukup untuk mengerti bahwa ini bukan pekerjaan kebun biasa. Dingin malam menusuk tulang. Ketakutan yang sederhana, ketakutan ditemukan, mengalahkan semua rasa lain. Andi mundur perlahan, menahan rintik yang menetes dari daun agar tak menyentuh jaketnya, bersuara. Saat yakin tak ada yang menoleh, ia berbalik dan lari. Duri semak menggores lengan lumpur memercik ke kelana, tapi ia tak berhenti sampai lampu-lampu kampung terlihat lagi di kejauhan. Pintu rumahnya di pinggir Rantepau tidak terkunci. Ia mendorongnya pelan. Ruang tengah hening di meja kayu, nasi dan sup sayur ditutup tudung saji seperti malam-malam biasa. Namun bagi Andi rumah itu mendadak terasa asing. Ia duduk di kursi kedua, tangan dingin dan gemetar. Napasnya diatur masuk keluar, tetapi bayangan cahaya senter di kebun tadi terus menyelinap kembali ke benaknya. Beberapa lama kemudian daun pintu bergemerincing. Sari masuk terperanjat melihat suaminya duduk dalam gelap. "Kamu sudah pulang, kenapa tidak menyalakan lampu?" Suaranya tenang, ada lela di sudut mata, ada berkak tanah di sepatu bot. Andi menatap. Kata-kata tertahan di tenggorokan. Ia hanya mengangguk. Sari berpura-pura sibuk. "Hujan deras, aku barusan cek bedeng sayur, takut tergenang. Kamu makan dulu ya, aku mandi sebentar." Suara air mengalir dari kamar mandi. Andi menunduk menatap telapak tangannya yang bergetar. Ia memejam, mencoba menyusun kalimat, menuduh, bertanya diam. Setiap pilihan seperti membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Malam itu Andi tidak tidur. Ia berbaring memunggungi Sari, mendengar napasnya yang teratur. Di luar hujan mereda menyisakan bau tanah yang kuat. Di dalam kepala Andi satu kalimat makin keras, sesuatu yang salah telah terjadi di kebun dekat Sungai Sadan. Menjelang subuh setelah pergulatan yang panjang, Andi duduk menatap layar ponsel yang gelap. Ia punya satu keputusan, bukan untuk melukai siapapun, melainkan untuk memastikan kebenaran, menemukan jalan pulang. Pagi buta di Rantepau, kabut menggantung di atas atap-atap tongkonan. Andi Rahman berdiri di beranda dengan telapak tangan dingin. Ia menatap layar ponsel yang kosong lalu memasukkan ke saku. Bukan lewat ponselnya, ia memutuskan pergi ke kios kecil di Pasar Bolivar, orang setempat menyebutnya Pasar Pagi Rantepau, membeli kartu prabayar tanpa registrasi. Dari lorong belakang pasar ia mencari bilik telepon umum yang masih berfungsi di dekat Jalan Andi Mapanyuki. Suara sambungan berderak. "Polsek Rantepau, silakan." Suara laki-laki menggantung namun tegas. Andi memaksa suaranya terdengar asing. "Pak, di tepi Sungai Sadan, pinggir kebun kopi Surya Wijaya, ada pupuk yang baunya aneh. Mohon diperiksa." "Siapa ini?" Andi menutup telepon, menahan napas.
Ia kabik kartu buang ke tempat sampah lalu berjalan cepat melewati kios-kios yang baru buka. Di Polres Toraja Utara Satreskrim, AKP Arman Latu Konsina meletakkan kangkir kopi ketika menerima laporan singkat dari Polsek. Telepon anonim lokasi spesifik kata kuncinya bau pupuk aneh, ujar Ibda Bima yang baru saja naik pangkat dan menjadi andalan di bidang intelijen digital. Arman menggetuk meja 2 kali kebiasaannya saat menimbang. Kalau iseng biasanya lokasinya ngambang. Ini menyebut Sungai Sadan tepian kebun milik siapa kuku perinci. Kita verifikasi senyap dulu. Ia menunjuk 2 bintara pakaian bebas pakai motor bebek bawa kamera kecil dan GPS. Bima kamu ikut. Jangan kontak pemilik kebun. Amankan posisi lapor. Menjelang siang 3 motor masuk dari jalan tanah yang menurun ke lembah. Sungai Sadan tampak menyusut batu-batu besar menonjol di tepian. Bima membuka peta digital membandingkan koordinat dengan keterangan telepon. Mereka memutari pagar kebun Surya Wijaya tidak lewat gerbang utama yang dijaga 2 anjing. Di sana salah satu bintara berbisik. Pada sela barisan kopi ada petak tanah lebih gelap dan gembur bentuknya memanjang. Jejak roda gerobak kecil tampak samar menore di tanah lembab. Bima memotret dari 4 sisi meletakkan penanda kecil berangka lalu menunduk mensiun angin. Ia tak bertahan lama cukup menggerutkan kening. Kata jam kuaka arah angin katanya singkat. Kita tidak menyentuh. Laporkan ke komandan. 15 menit kemudian instruksi datang jangan dekatkan siapapun, hubungi Polsek untuk perimeter tenang. Tim identifikasi segera meluncur. Arman sendiri berangkat dengan mobil abu-abu tanpa stiker dinas. Di rumah panggungnya Surya Wijaya menggaduk gula ke kangkir saat bel pagar berbunyi. Seorang pria berakhir hujan tersenyum sopan memperkenalkan diri sebagai pedagang pupuk yang tersesat mencari alamat. Surya menunjuk jalan alternatif menerangkan derasnya hujan semalam lalu menutup gerbang. Ia tak sadar bahwa pedagang itu salah satu anggota Intel yang mencatat wajahnya, jam dan detail halaman rumah, ban mobil berlumpur selanggar yang baru dipakai. Menjelang sore garis pembatas kuning dipasang lebih jauh dari petak tanah gembur. Tidak ada sirine, tidak ada rombongan berseragam menkolok warga yang lewat, hanya melihat beberapa orang bercelana kargo dengan topi lebar. AKP Arman datang dengan tatapan datar. Ia menilai tempat itu seperti papan catur. Bima foto atas bawah gunakan tiang kamera. Kata jarak ke sungai, ke pohon besar dan ke akses jalan terdekat. Kita tetap rendah suara. Tim identifikasi menggelar tenda kecil sebagai pos. Kuas halus sekop tangan saringan tanah, kantong bukti bersegel semuanya dikeluarkan. Arman menekankan tidak ada alat besar. Lapisan demi lapisan. Kita butuh kebenaran, bukan sekadar temuan. Lapisan pertama, permukaan diangkat dalam wadah plastik disaring untuk mencari benda kecil, potongan kain, serpir, logam, tali. Setiap fraksi difoto, diberi label dan dikatat waktu. Di sela kerja angin membawa aroma bukan kuat namun asing bagi kebun kopi. Seorang anggota menutup masker lebih rapat memberi isyarat mata kepada Arman. Komandan itu tidak menatap lama, hanya menulis singkat di buku saku indikasi organik intensitas rendah curah hujan semalam. Di kejauhan awan mengumpul lagi. Arman mengangkat kepala. Kalau hujan turun hentikan sementara, tutup dengan terpal bernomor. Bima koordinasi Polsek untuk penjagaan malam. Tidak ada penerangan, terang pakai lampu arah ke tanah saja. Siap. Sore menjelang maghrib Surya muncul di tepi pagar berpura-pura bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Arman berjalan mendekat dengan ramah. Maaf mengganggu Pak. Ada laporan soal pupuk yang mungkin terkontaminasi di dekat sungai. Kami cek standar saja, nanti kalau perlu kami korespondensi resmi. Surya mengangguk, senyumnya tak jatuh. Silakan asal jangan merusak tanaman. Hujan kemarin bikin beberapa bedengan longsor. Saya pun suruh orang menimbun ulang. Baik, terima kasih, jawab Arman tetap netral namun matanya mencatat noda tanah di tepi kuku gores kecil di lengan dan tatapan yang terlalu tenang untuk seseorang yang kebunnya dipasang garis pembatas. Surya berlalu. Bima mendekat pelan. Komandan mencatat kuku potong Arman. Kita bekerja dengan data. Besok pagi lanjutkan ekskavasi mikro. Malam ini perimeter 2 lapis posisi bergilir. Jaga lensa kamera kering. Malam turun pelan. Dari balik rimbun kopi lampu kerja redup seperti kunang-kunang. Hujan kembali rintik, bunyi Sungai Sadan menjadi latar. Andi berdiri jauh di luar garis tak terlihat. Ia ingin mendekat tetapi memilih tidak. Keputusan pagi tadi telah bergerak seperti batu kecil yang mendorong longsoran sunyi. Di pos tenda Arman menutup buku catatan menggigitnya dengan karet. Ia memandangi petak tanah yang kini ditutup terpal bernomor. Di kepalanya potongan-potongan awal mulai tersusun, telepon anonim, lokasi presisi pemilik kebun yang tenang dan tanah yang berbicara tanpa suara. Besok gumamnya kita mintai keterangan beberapa orang pemilik mandor dan pasangan yang namanya akan muncul sendiri. Angin malam membawa aroma kopi dan tanah basah. Di rantepau sebuah kisah yang tersembunyi di bawah permukaan mulai mengangkat diri ke terang. Pagi berikutnya kabut tipis menyelimuti kebun kopi Surya Wijaya. Matahari baru muncul di balik pegunungan Toraja menebar cahaya kemasan ke arah Sungai Sadan.
garis pembatas kuning masih terpasang dan beberapa petugas Polres Toraja Utara sudah bersiap melanjutkan ekskavasi mikro. AKP Arman Latukonsina berdiri di sisi tenda mencatat suhu udara, arah angin dan kondisi tanah pagi itu. Ia tahu kebenaran seringkali bersembunyi pada detail kecil. Bima mulai dari koordinat barat daya. Lapisan tanah di sana paling gembur, ujarnya pelan. Siap komandan. Dua petugas lain membuka pelan terpal bernomor. Lapisan tanah pertama sudah dikatat semalam. Mereka melanjutkan ke lapisan kedua dengan kuas kecil dan sekop mini menyapu perlahan seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Bau menyengat mungkul lebih kuat. Seorang anggota menahan napas dan memberi isyarat. Komandan, ada sesuatu, Bima berseru singkat. Arman mendekat. Di dalam cekungan tanah mungkul potongan kain warna abu-abu dengan motif batik semar basah menempel pada lapisan tanah yang lebih gelap. Petugas dokumentasi langsung memotret, menandai dengan bendera plastik kecil lalu mengangkat potongan itu dengan pinset steril. Beberapa sentimeter di sampingnya ujung benda logam tumpul terlihat mirip gagang besi pendek. Lapisan ketiga mulai dibuka lebih hati-hati. Hening. Suara burung pagi pun seolah menyingkir. Pastikan semua terekam, kata Arman. Satu langkah saja bisa merusak kronologi. Petugas menggali sejengkal demi sejengkal. Ketika lapisan tanah terbuka lebih luas, bau menyengat semakin kuat. Bima memejam sebentar lalu menatap Arman dengan sorot tegas. Komandan, ini bukan pupuk. Arman mengangguk perlahan. Ia sudah menduga sejak awal. Di luar garis perimeter, Andi Rahman berdiri jauh di balik rumpun bambu. Ia melihat bendera-bendera kecil berwarna oranye dipasang satu persatu. Dalam hatinya darah seperti ditimpa batu. Semakin banyak bendera berarti semakin besar kebenaran yang tersembunyi di dalam tanah itu. Ia menggenggam saku jaket tempat ponsel berada. Satu pesan dari Sari masuk pagi ini, sarapan sudah siap. Jangan lupa kerja di blok utara hari ini. Pesan biasa namun bagi Andi terasa seperti pisau tipis. Apakah aku harus bicara, gumamnya sendiri. Namun setiap kemungkinan jawaban terdengar seperti bumerang. Di tenda, Bima dan tim forensik mengeluarkan kantong bukti transparan bersegel. Potongan kain besi, fragmen tanah basah, bahkan serpi kuku yang menempel di tanah, semuanya dimasukkan satu persatu dengan label waktu dan posisi. Arman mengawasi dalam diam. Lapor ke Polda, katanya kemudian. Ini bukan kasus kecil. Pastikan semua barang bukti disegel dan dikawal. Bima menatap Arman. Kita bakal periksa siapa dulu, komandan. Arman menarik napas dalam. Pemilik lahan, mandor kebun, dan orang-orang yang ada di sekitar sini malam hujan turun. Termasuk keluarga Rahman. Arman menatap lurus ke tanah yang basah. Ya. Siang hari Surya Wijaya dipanggil ke pos pemeriksaan kecil di ujung kebun. Ia datang dengan kemeja putih, topi dan sikap tenang. Ini hanya pemeriksaan rutin Pak Surya, kata Arman sopan. Kami ingin tahu siapa saja yang berada di kebun malam sebelum hujan. Tidak ada siapa-siapa, jawab Surya cepat. Kami tutup gerbang jam 6 sore. Saya sendiri di rumah. Kalau ada orang masuk pasti anjing saya menggonggong. Anjing tidak menggonggong malam itu, kata Bima datar. Ia menatap catatan di tangannya, data sensor gerbang otomatis Surya yang diam-diam diambil pagi tadi. Surya terdiam sejenak kemudian tersenyum kecil. Mungkin hujan deras bikin anjing tidak dengar. Apa perlu saya cek lagi? Tidak perlu, balas Arman tenang. Kami akan tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sore menjelang, kabar tentang penggalian misterius di kebun Surya mulai menyebar di pasar. Warga berbisik-bisik, beberapa pedagang mulai menggerang cerita. Arman tahu waktu mereka tidak banyak sebelum rumor menjadi api. Di balik bambu, Andi masih berdiri tak berani pulang. Hatinya berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu siapa yang ia lihat malam itu. Ia tahu suara tawa lirih di kegelapan kebun. Dan ia tahu nama orang itu bukan sembarang orang. Angin sore membawa bau sungai dan tanah basah menyusup ke napasnya. Dalam benak Andi keputusan menjadi semakin berat. Jika ia bicara, kebenaran akan menyeruak. Jika ia diam, rahasia akan terkubur bersamanya. Dan di tengah semua itu, mata Arman secara tak sengaja menangkap sosok Andi dari kejauhan. Ia tidak menunjuk atau menyapa, hanya mencatat dalam benaknya orang itu tahu sesuatu. Malam turun lagi di Rantepao. Lampu-lampu kecil di kebun kembali menyala. Terpal bernomor kini telah berubah bentuk menjadi lokasi penggalian resmi. Satu demi satu potongan fakta kecil mulai terhubung seperti benang tak kasat mata. Di sisi lain, di rumah kayu sederhana Sari Wulandari menyeka tanah di sepatunya sambil bersenandung kecil seolah tak ada badai yang akan datang. Dan Andi hanya duduk di kursi kayu menatap gelap, sadar bahwa rahasia yang ia simpan mulai bergerak keluar dari tanah. Pagi berikutnya Andi Rahman terbangun sebelum matahari mungkul. Langit Rantepao masih kelabu, kabut turun perlahan di lereng kebun kopi. Hujan semalam menyisakan embun di jendela kayu memburamkan pemandangan luar. Ia duduk di tepi ranjang meremas rambutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya ada di rumah tapi pikirannya masih terjebak di Sungai Sadan. Dari dapur terdengar suara Sari Wulandari menyalakan kompor dan sendok beradu dengan wajan.
Bangun cepat nanti telat ke kebun, katanya tanpa menoleh. Andi tidak menjawab. Ia memandangi punggung Sari teringat kilatan cahaya senter di malam hujan sosok perempuan dengan tanah di tangan. Sosok yang sama dengan perempuan yang kini membuatkan sarapan di rumahnya. Sari berbalik sambil tersenyum seperti biasa. Kenapa bengong mimpi buruk? Andi memaksakan senyum tipis. Kuma susah tidur. Ia menunduk pura-pura sibuk mengikat tali sepatu. Tapi di dalam dada ada suara yang terus berbisik, katakan sesuatu atau semuanya akan hancur. Sementara itu di pos penggalian kebun Surya Wijaya, AKP Arman Latukonsina tiba lebih pagi dari timnya. Ia ingin melihat lokasi dalam sunyi tanpa hiruk-pikuk petugas. Terpal sudah dibuka setengah garis perimeter dipasang ulang. Kabut pagi membuat suasana seperti adegan dalam foto hitam putih. Bima menyusul membawa map plastik bening berisi laporan awal dari forensik semalam. Komandan analisa lapisan tanah menunjukkan waktu penguburan tidak lama, sekitar 3-5 hari lalu. Arman mendengar tanpa reaksi berlebihan. Barang bukti tekstil dan besi sudah dikirim sudah. Dan ada satu hal lagi, Bima menurunkan suara. Jejak sepatu, ukuran 37 dan 42. Salah satunya diduga perempuan. Arman mengangkat alis pelan. Pastikan setakan Sonya direkam bersih. Ini akan penting. Menjelang siang, pemeriksaan Surya Wijaya dan para pekerja kebun dimulai secara bergilir di kantor Polres Toraja Utara. Arman memilih ruangan kecil tanpa cermin satu arah. Ia ingin mendengar bahasa tubuh, bukan hanya kata-kata. Surya duduk dengan tangan terlipat di dada, sikapnya tenang, hampir terlalu tenang. Pak Surya, kami hanya butuh klarifikasi. Malam saat hujan deras, apakah Bapak atau pekerja Bapak ada yang masih di kebun? Tanya Arman tenang. Surya menggeleng. Tidak ada, saya di rumah. Semua orang sudah pulang jam 6 sore. Kalau ada sesuatu di kebun saya berarti itu ulah orang luar. Anjing Bapak tidak menggonggong malam itu, timpal Bima pelan. Surya tersenyum tipis. Mungkin karena hujan, atau mungkin tidak ada siapa-siapa. Arman menatap mata Surya lama, bukan mengkari kebohongan tapi mengkari retakan kecil di balik ketenangan itu. Tapi Surya terlalu terbiasa dengan tekanan. Ia pedagang kopi besar sudah sering berhadapan dengan berbagai situasi. Terima kasih atas waktunya, ujar Arman datar. Kami akan menghubungi Bapak lagi bila perlu. Sore hari Andi berjalan ke kebun utara. Mencoba bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali sekop menangkap tanah, bayangan malam itu muncul lagi. Ia berhenti berulang kali menarik napas dalam. Suara sepatu boots mendekat dari belakang. Sari muncul sambil membawa kantong pupuk. Kenapa bengong melulu hari ini? Kita harus beresin barisan utara. Andi menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya Andi merasa jarak di antara mereka bukan sekadar langkah tapi jurang yang lebar. Kamu malam itu kemana? Suaranya hampir berbisik. Sari menggerutkan kening. Malam apa? Malam hujan deras. Kamu bilang ku make bedeng sayur. Sari menahan napas sepersekian detik. Mata hitamnya menajam lalu ia tertawa ringan. Kamu ini kenapa aku macek sayur? Kalau gak percaya tanya tetangga. Kamu curiga sama aku? Andi tidak menjawab. Tapi di dadanya sesuatu mulai retak. Ia tahu cara Sari berbohong. Ia sudah hidup bersamanya bertahun-tahun. Dan detik tadi mata Sari bergetar. ITU bukan kebetulan. Sementara itu di markas Polres, Bima masuk ke ruangan Arman dengan laptop. Komandan, ini hasil footprint analysis. Ukuran 37, kemungkinan perempuan. Kitakannya mirip sepatu boots pertanian umum tapi model ini dijual hanya di 2 toko di Rantepao. Lakak pembelinya, ujar Arman singkat. Sudah salah satunya terdaftar atas nama Sari Wulandari. Ruangan mendadak senyap. Arman menatap layar. Di sana ada foto sepatu berlumpur, cetakan sol dan bukti pembelian yang dikukuhkan. Potongan kecil mulai masuk ke tempatnya. Jangan tangkap buru-buru, Arman akhirnya berkata. Kita kumpulkan lingkarannya dulu. Malam itu Andi duduk sendirian di tangga depan rumah. Hujan rintik kembali turun. Sari sudah tidur lebih awal seperti biasa. Tapi bagi Andi rumah kayu itu sudah tak lagi terasa aman. Ia sadar kebenaran mulai mendekat. Suara ranting patah di kejauhan membuatnya menoleh. Bayangkan seseorang berdiri di luar pagar bambu menatap dalam gelap. Hanya sebentar lalu hilang. Tapi kukup untuk membuat jantung Andi berpacu. Ia tahu malam-malam berikutnya tak akan lagi tenang. Di tempat lain Arman menutup map bukti dengan tenang. Ia tidak tergesa. Ia tahu kebenaran tidak perlu dikejar cepat. Ia hanya perlu waktu dan orang yang menyimpannya akan goyah dengan sendirinya. Pagi itu langit Rantepao berwarna abu muda. Kabut menutupi puncak bukit dan udara lembab menempel di kulit. Andi Rahman berdiri di depan rumah memandang jalan setapak berlumpur. Ia tahu sejak malam itu langkahnya tak lagi sama. Ada bayangan di belakang setiap suara kecil, ada kecurigaan di balik setiap senyum Sari. Sari keluar membawa keranjang sayur, wajahnya tampak tenang seperti biasa. Aku ke pasar sebentar, ukapnya ringan. Ada pesanan daun pakis buat Ibu Arti. Andi hanya mengangguk, tapi tatapannya mengikuti setiap gerakan Sari. Langkahnya, nada suaranya bahkan kara dia menutup pintu pagar terasa janggal. Ia menghembuskan napas berat.
Di dalam pikirannya pertanyaan yang ditahan semakin menekan, haruskah aku bicara kepada polisi atau diam dan terkubur bersama rahasia ini? Di kantor Polres Toraja Utara, AKP Arman Latukonsina dan Bima duduk di ruang briefing kecil. Di meja mereka bukti-bukti awal disusun rapi, setakan sol sepatu ukuran 37 dan 42, potongan kain batik batang besi serta laporan forensik tanah. Identifikasi sepatu sudah kokok dengan pembelian atas nama Sari Wulandari, kata Bima sambil menunjuk layar laptop. Tanggal pembelian juga kokok dengan minggu lalu, beberapa hari sebelum penguburan itu. Arman bersandar di kursi menyilangkan tangan. Dan sepatu ukuran 42 masih kita kokokkan. Bisa siapa saja, mandor pekerja atau suaminya. Arman terdiam sejenak. Andi Rahman. Bima mengangguk. Ya, jejak sepatu laki-laki juga ada. Suasana ruangan menjadi sunyi. Arman menutup map lalu berkata pelan, kita tidak boleh terburu-buru. Tapi semua titik mulai menggarap pada satu lingkaran kecil. Kita dekati mereka satu persatu. Sementara itu Sari berdiri di Pasar Bolivar membungkus sayur pakis untuk pelanggan. Ia tersenyum bercakap ringan dengan ibu-ibu sekitar. Tidak ada yang menyadari sedikit ketegangan di matanya ketika dua pria berpakaian biasa berdiri jauh di sudut pasar, anggota tim Arman. Mereka tidak mendekat, hanya memperhatikan, mencatat. Ketika Sari beranjak pulang, salah satu dari mereka mengikuti dengan jarak aman. Rantepau kecil setiap langkah bisa menjadi petunjuk. Siang hari Andi kembali ke kebun bagian utara berusaha bekerja seperti biasa. Tapi suara sekop menghantam tanah kini seperti gema. Setiap suara mengingatkannya pada malam hujan itu. Bang, kamu kenapa? Makin aneh suara Sari terdengar dari belakang. Ia datang tanpa suara membuat Andi terkejut. Kita kerja bareng tiap hari. Tapi beberapa hari ini kamu seperti orang lain. Andi menatapnya, mata mereka saling menahan. Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan dari aku? Sari tersenyum kaku. Maksudmu apa? Kamu curiga sama istrimu sendiri? Andi maju selangkah. Aku lihat kamu malam itu Sar, di kebun, bersama seseorang. Senyum Sari hilang. Napasnya memburu sepersekian detik sebelum ia kembali tenang. Kamu kapek. Kamu salah lihat. Suaranya terdengar lembut tapi matanya penuh tekanan. Andi tidak menjawab. Tapi di hatinya retakan itu kini terbuka lebar. Ia tahu istrinya berbohong. Sore menjelang, Bima mengetuk pintu ruang kerja Arman. Komandan tim bayangan kita melaporkan. Perempuan atas nama Sari pulang dari pasar dan berhenti selama beberapa menit di depan rumah Surya Wijaya. Ia tidak masuk tapi jelas ada komunikasi isyarat kemungkinan lewat jendela. Arman menghela napas dalam. Mereka saling kenal jauh sebelum malam kejadian sepertinya, ya jawab Bima singkat. Dan Andi suaminya juga mulai menunjukkan perubahan perilaku. Menjadi gelisah, sering ke kebun sendirian. Arman berdiri dari kursi. Kita akan undang Andi besok pagi, tanpa tekanan, hanya percakapan. Malam itu rumah kecil Andi diterangi satu lampu gantung kuning redup. Sari duduk membaca pesan di ponsel dengan wajah datar. Andi duduk di kursi kayu menatap punggung istrinya. Di luar suara jangkrik bergema pelan seperti mengiringi ketegangan yang menggantung di antara mereka. Sari panggil Andi pelan. Sari tidak menjawab. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Aku tahu kamu di kebun malam itu. Sari meletakkan ponselnya pelan lalu berbalik. Wajahnya tak lagi lembut. Kalau kamu tahu kenapa baru sekarang ngomong? Andi menelan ludah. Karena aku masih berharap semua itu bukan kenyataan. Sari mendekat langkahnya perlahan namun tegas. Kalau kamu buka mulut ke siapapun, hidup kita hancur Andi. Kata-kata itu bukan angkaman keras tapi kukup menusuk seperti pisau tipis. Mata Sari dingin, bukan lagi mata perempuan yang ia nikahi bertahun-tahun lalu. Sementara itu di markas Polres, Arman menuliskan nama Sari Wulandari lingkari merah, di bawahnya Surya Wijaya tanda silang kecil, dan di sampingnya Andi Rahman tanda tanya. Ia menutup buku catatan itu dan berbisik pelan kepada Bima, kebenaran sudah retak. Besok retakan itu akan peka. Pagi itu udara Rantepau lebih dingin dari biasanya. Embun tipis menggantung di setiap ujung daun kopi. Andi Rahman sedang duduk di teras ketika suara ketukan terdengar di pintu pagar bambu. Dua pria berpakaian sipil berdiri dengan senyum sopan, bukan wajah asing tapi kukup untuk membuat dada Andi terasa berat. Selamat pagi Pak Andi, salah satu dari mereka membuka percakapan. Kami dari Polres Toraja Utara. Komandan Arman ingin mengundang Bapak ke kantor untuk berbicara sebentar. Tidak ada paksaan, hanya klarifikasi. Andi membeku sesaat. Dalam sepersekian detik bayangkan malam hujan itu kembali. Ia mengangguk pelan. Baik, saya ikut. Dari balik jendela Sari Wulandari memperhatikan semua itu tanpa suara. Tatapannya tajam seperti mencoba membakar langkah berikutnya dari Andi. Ketika suaminya melewati pagar, ia hanya berkata pelan, hati-hati. Di ruang kecil Polres, AKP Arman Latukonsina duduk dengan pakaian sipil tanpa lengkana, tanpa senjata terlihat. Ia ingin percakapan ini bukan interogasi melainkan sela untuk kebenaran keluar dengan sendirinya. Andi duduk di seberang meja, tangannya menggenggam lutut. Bima berada di sudut ruangan menggetik pelan di laptop.
Pak Andi Arman membuka percakapan dengan nada tenang. Kami hanya ingin mendengar sedikit keterangan. Tidak ada tuduhan. Kami tahu Bapak sering lewat kebun dekat Sungai Sadan saat malam. Andi menelan ludah. Iya, saya kerja di Blok Utara. Itu jalan pulang saya. Beberapa malam lalu saat hujan deras, lanjut Arman perlahan. Apakah Bapak melihat sesuatu yang tidak biasa? Pertanyaan itu seperti pukulan pelan ke dada. Mata Andi bergetar. Ia menunduk mencoba menyembunyikan ketakutannya. Pak Andi tidak perlu terburu-buru menjawab. Suara Arman tetap tenang. Kami hanya ingin tahu apa yang benar-benar terjadi. Bukan untuk menjebak siapapun. Andi menarik napas panjang. Suara hujan malam itu kembali jelas di kepalanya. Cahaya senter terpalusuh, sosok Sari, sosok Surya. Saya lihat dua orang di kebun malam itu, ukapnya akhirnya pelan tapi jelas. Arman tak bereaksi berlebihan. Siapa? Andi menggigit bibir. Pak Surya dan istri saya. Ruangan mendadak hening. Bima berhenti mengetik sejenak. Arman mengangguk perlahan seolah sudah menduga. Apa yang mereka lakukan? Tanya Arman. Menimbun sesuatu, jawab Andi dengan suara berat. Ada terpal tanah gembul dan bau aneh. Saya nggak lihat jelas isinya. Tapi saya tahu itu bukan pupuk. Sementara itu di rumah Sari duduk gelisah. Ayah menatap layar ponsel, membuka dan menutup percakapan pesan dengan Surya Wijaya. Dia dipanggil polisi. Tenang, kita akan bereskan. Kamu yakin selama dia diam semuanya aman? Sari menutup ponsel dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya ketenangan palsu yang ia bangun mulai retak. Di luar awan hitam bergulung pelan di atas lereng bukit, pertanda hujan akan turun lagi. Di kantor polisi Arman menatap Andi dengan sorot mata tajam tapi tidak menghakimi. Terima kasih Pak Andi. Keterangan Anda sangat penting. Andi menggenggam tangan sendiri. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak mau ikut dalam urusan ini. Saya cuma mau hidup tenang. Arman mengkondongkan tubuh. Pak Andi, kami tidak menyalahkan Anda. Tapi yang Anda lihat bisa menyelamatkan banyak orang dari ketidakadilan. Jika Anda membantu, kami akan lindungi Anda. Anda tidak sendirian. Andi mengangguk pelan. Air matanya menahan di sudut mata, bukan karena takut pada polisi tapi karena takut pada kenyataan yang harus ia hadapi. Istrinya bukan lagi orang yang sama. Setelah Andi keluar dari ruangan, Bima mendekat ke Arman. Komandan, ini pengakuan kunci. Sekarang kita punya saksi langsung. Arman menatap papan nama di mejanya. Ya, tapi ingat saksi ini juga suami pelaku. Tekanannya besar. Kita harus langkah hati-hati. Kita dekati Sari dengan cara yang berbeda. Surya tanya Bima. Belum sekarang, jawab Arman. Biarkan retakan ini makin lebar dulu. Sore harinya Andi pulang dengan langkah berat. Di rumah Sari sudah menunggunya di ruang tengah. Wajahnya tenang tapi matanya menajam. Kamu ke kantor polisi, katanya datar. Ia jawab Andi. Apa yang kamu bilang? Andi tidak menjawab. Hening menggantung seperti pisau di udara. Sari mendekat satu langkah. Andi, kalau kamu buka mulut, kamu bukan cuma menghancurkan aku. Kamu menghancurkan diri kamu sendiri. Andi menatapnya dan untuk pertama kalinya ia tak lagi takut. Mungkin sudah saatnya sesuatu dihancurkan. Suasana rumah menjadi tegang. Di luar hujan mulai turun deras seperti malam ketika semuanya dimulai. Hujan deras turun membasahi atap rumah kayu milik Andi Rahman. Lampu gantung redup di ruang tengah memantulkan bayangan samar ke dinding. Di hadapannya Sari Wulandari berdiri dengan wajah tegang, senyum tenang yang biasanya ia kenakan kini lenyap sepenuhnya. Kamu pikir kamu bisa main aman? Andi, suaranya pelan tapi tajam. Kalau kamu bicara ke polisi, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Andi menggenggam kedua tangannya di pangkuan menahan gemetar. Aku cuma bilang yang aku lihat. Aku nggak nuduh siapapun. Bohong. Sari menyipitkan mata. Kamu pikir aku nggak tahu? Mereka pasti tanya tentang malam itu. Tentang aku. Andi bangkit berdiri. Iya, karena kamu memang di sana, Sar. Kamu dan Surya. Aku lihat sendiri. Sari melangkah mendekat. Hujan makin deras, suara petir sesekali menggelegar di kejauhan. Kalau kamu terus begini, kamu bakal menyeret semuanya termasuk dirimu sendiri ke dalam lubang. Andi menatap istrinya. Dalam pandangannya perempuan yang selama ini ia cintai seperti menghilang, berganti sosok asing yang penuh rahasia. Apa yang sebenarnya kalian tanam di kebun itu? Sari terdiam. Hanya suara hujan mengisi ruang. Sementara itu di Polres Toraja Utara, AKP Arman Latukonsina menerima laporan terbaru dari Bima. Pak, hasil analisa sementara keluar, kata Bima sambil menyerahkan map berisi foto dan data. Barang yang dikubur bukan pupuk atau sisa panen. Ada fragmen tulang dan potongan kain yang mengandung darah manusia. Arman membuka lembar demi lembar, matanya menyipit. Identifikasi DNA masih proses tapi kemungkinan besar korban laki-laki. Usia sekitar 30-an. Arman menggetuk meja 2 kali, kebiasaan setiap kali ia menyusun rencana. Kalau begitu permainan Surya dan Sari sudah tidak bisa lagi ditutup rapat. Kita harus periksa tekanan dari 2 sisi. Siapa lebih dulu, tanya Bima.
Arman menatap papan putih besar di dinding, nama Surya Wijaya di kiri, Sari Wulandari di kanan dan Andi Rahman di tengah dengan tanda panah berkabang. Mulai dari Andi, daya kela dia retakannya. Malam mulai larut, Andi masih berdiri di ruang tengah ketika Sari berbalik ke arah kamar. Kita nggak perlu bertengkar. Cukup kamu diam. Kalau kamu diam semua ini selesai. Andi tidak menjawab, tapi pikirannya berputar cepat. Semakin banyak ia diam, semakin dalam ia tenggelam. Ia sadar jika ia tak melakukan apa-apa Sari dan Surya akan tetap melangkah seolah tak ada yang terjadi. Begitu Sari masuk kamar, Andi pelan-pelan mengambil ponselnya. Ia menyalakan mode senyap lalu menggetik pesan pendek, saya siap bicara lebih jauh. Tapi jangan lewat rumah. Pesan itu ia kirim ke nomor yang Arman berikan secara diam-diam setelah pertemuan pagi tadi. Tangannya gemetar tapi dadanya terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya ia memilih berpihak pada kebenaran. Keesokan paginya hujan berhenti menyisakan kabut tipis di lereng bukit. Andi berjalan cepat ke arah kebun bagian timur tempat Bima sudah menunggu dengan pakaian sipil. Mereka berdiri di belakang tumpukan karung pupuk agar tak mengkolok. Ada yang ingin Bapak tambahkan, tanya Bima pelan. Andi mengangguk, saya dengar sesuatu malam itu sebelum saya lari. Bukan cuma suara sekop, ada suara laki-laki. Dia masih hidup waktu mereka menimbun. Bima membeku sejenak. Anda yakin saya nggak mungkin salah dengar, jawab Andi lirih. Dia sempat bilang tolong, pelan, tapi saya dengar jelas. Informasi itu membuat segalanya berubah. Dari penguburan diam-diam menjadi dugaan pembunuhan langsung. Siang hari di rumah besar milik Surya Wijaya, seorang sopir pribadi melihat dari kejauhan dua mobil tanpa tanda dinas parkir rapi di jalan seberang. Ia buru-buru melapor ke Surya yang sedang duduk di ruang tamu menyeruput kopi. Surya mendengar laporan itu dengan tenang. Polisi sudah mulai mendekat, gumamnya. Ia menatap kakak jendela lalu meraih ponsel dan menggetik pesan singkat, pastikan dia tidak bicara. Di sisi lain Sari menerima pesan itu beberapa menit kemudian. Wajahnya berubah pucat. Ia tahu maknanya bukan sekadar peringatan. Ini perintah. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Dalam pikirannya ketakutan mulai menelan semua keberanian palsu yang ia bangun. Surya bukan orang yang membiarkan kesalahan menguap. Ia tahu terlalu banyak. Sore menjelang malam, Andi pulang dengan langkah berat, tidak tahu bahwa Sari sudah duduk di kursi ruang tamu sejak lama memandangi pintu depan seperti pemangsa menunggu mangsanya. Kita perlu bicara, katanya saat Andi masuk. Suaranya tidak lagi menggertak tapi lembut dan licin berbahaya. Andi berhenti di ambang pintu. Tentang apa? Tentang hidup kita, jawab Sari sambil tersenyum tipis. Atau tentang bagaimana hidupmu bisa berakhir cepat kalau kamu pilih jalan yang salah. Andi menatap istrinya lama. Kali ini ketakutan dalam dirinya tidak lagi sebesar keinginannya untuk melawan. Ia sadar ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan di luar sana Arman dan timnya sudah menyiapkan langkah berikutnya. Bayangan besar yang tersembunyi di balik kebun itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kabut tipis menyelimuti rantepau pada pagi yang basah. Jalanan tanah masih licin bekas hujan semalam. Andi Rahman berjalan sendirian menyusuri jalan kecil menuju kebun meski pikirannya tidak lagi pada panen kopi. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak tali yang semakin menggengkang di lehernya sendiri. Ia tahu Sari Wulandari mulai mencurigai bahwa ia bukan lagi sekutu melainkan ancaman. Dari kejauhan Bima memperhatikannya melalui teropong kecil. Ia dan satu anggota lain bersembunyi di belakang gudang pupuk menunggu aba-aba dari Akib Arman Latukonsina. Mereka tidak boleh salah langkah, tekanan terlalu tinggi dan satu gerakan terburu-buru bisa membuat semua pihak menutup mulut selamanya. Di rumah besar Surya Wijaya duduk di kursi rotan sambil menatap jendela yang terbuka ke kebun. Telepon genggam di tangannya bergetar, pesan dari orang kepercayaannya. Andi mulai banyak bicara, hati-hati, polisi mengawasi. Surya tersenyum tipis, ia sudah terbiasa dengan situasi genting. Bagi Surya hidup hanyalah soal mengendalikan siapa yang bicara dan siapa yang diam selamanya. Kalau dia buka mulut kita habis, gumamnya lirih namun tatapan matanya tetap dingin. Di rumah kayu sederhana Sari duduk diam di kursi ruang tengah. Mata kosongnya menatap ponsel. Pesan dari Surya semalam masih terpampang di layar, pastikan dia tidak bicara. Tangan Sari gemetar saat ia menutup ponsel. Seluruh hidupnya selama ini ia habiskan dalam bayang-bayang Surya, dari pekerjaan di kebun, hutan keluarga hingga hubungan terlarang yang membuatnya terikat seperti rantai. Ia tidak lagi tahu apakah dia pelaku atau juga korban. Suara langkah Andi terdengar dari luar rumah. Sari buru-buru bangkit menegakkan tubuhnya seperti seseorang yang sudah menyiapkan rencana. Andi sapanya tenang saat suaminya membuka pintu. Kita perlu bicara. Andi melepas sepatu di depan pintu menatap istrinya lama. Tentang apa lagi? Sari berjalan mendekat perlahan. Kita bisa keluar dari semua ini asal kamu nggak buka mulut. Andi tertawa pendek, bukan karena senang tapi getir. Keluar dari semua ini kamu bahkan udah terlalu dalam. Kalau kamu diam, lanjut Sari, lirih, Surya akan urus semuanya.
Kita aman, kita bisa mulai lagi. Andi melangkah mundur. Aman, kamu tanam mayat di kebun orang. Sari ini bukan urusan kecil. Suara bentakan itu membuat dinding rumah bergema. Sari menggigit bibir, matanya bergetar bukan hanya karena takut tapi juga karena sadar Andi bukan lagi orang yang bisa ia kendalikan. Sementara itu di Polres, Arman menatap papan kronologi yang kini sudah terisi setengah penuh. Malam hujan, aktivitas mencurigakan di kebun saksi Andi Rahman, tersangka potensial Surya Wijaya, dan Sari Wulandari, barang bukti fragmen tulang kain batik, jejak sepatu batang besi, motif dalam penyelidikan. Langkah kita selanjutnya, tanya Bima. Arman menghela napas panjang. Kita jebak mereka dengan komunikasi. Surya terlalu pintar untuk terjebak secara langsung. Tapi kalau kita dorong Sari cukup jauh, dia akan retak. Bima mengangguk. Gunakan Andi sebagai pemicu, ya jawab Arman. Tapi kita lindungi dia sepenuhnya. Orang seperti Surya akan coba menutup mulut saksi dengan cara apapun. Sore menjelang, Andi berdiri di kebun bagian barat tempat tak banyak orang lalu lalang. Dari balik rimbun kopi, Sari datang menghampirinya. Wajahnya tak lagi tenang seperti biasanya, kini ada campuran putus asa dan ketakutan. Andi, dengar aku, katanya cepat, hampir berbisik. Surya nggak akan tinggal diam. Kalau kamu terus kerja sama polisi, mereka akan habisi kamu. Andi menatapnya tajam. Sar, aku nggak takut lagi. Aku udah lelah hidup dalam kebohonganmu. Sari menahan napas. Aku cuma minta satu hal, pergi dari sini. Malam ini juga. Kita bisa kabur. Andi menggeleng. Kamu tahu itu mustahil. Sari mendekat, matanya berkaka-kaka. Kalau kamu tinggal, kamu akan mati, Andi. Surya nggak akan kasih kesempatan kedua. Dari kejauhan, Bima dan tim mendengar setiap percakapan melalui alat perekam mini yang sengaja diselipkan di jaket Andi. Mereka menatap satu sama lain. Semua berjalan sesuai rencana. Arman tekanan pada Sari mulai memeka lapisan pertahanannya. Komandan bisik Bima lewat alat komunikasi, target mulai goyah. Biarkan dia bicara, suara Arman terdengar tenang dari markas. Jangan ganggu, pengakuan sukarela jauh lebih kuat dari interogasi. Langit mulai gelap. Sari menggenggam tangan Andi erat-erat. Kalau kamu nggak ikut aku kabur, setidaknya jangan temui polisi lagi. Aku mohon. Andi menatapnya lama. Untuk sesaat ia melihat bayangan istrinya yang dulu perempuan sederhana yang ia cintai sebelum semua ini dimulai. Tapi di balik mata itu kini ada ketakutan yang lebih besar dari cinta. Aku nggak bisa, jawabnya pelan. Kebenaran udah jalan, Sar. Nggak ada yang bisa hentikan. Air mata Sari jatuh. Ia mundur perlahan, suaranya peka. Kalau kamu teruskan ini, kamu akan menyesal. Ia berbalik berlari meninggalkan kebun dalam gelap, meninggalkan Andi berdiri sendirian. Di atas langit, Toraja petir menyambar pelan, pertanda badai besar akan segera datang. Di markas Polres, Arman menatap rekaman suara yang baru saja disimpan. Kita punya cukup tekanan. Besok kita bawa Sari secara resmi untuk pemeriksaan. Bima mengangguk. Dan Surya. Arman menatap papan besar itu sekali lagi. Surya akan datang sendiri, begitu jeratnya cukup kencang. Langit Toraja gelap pekat. Hujan rintik turun pelan di atas genting rumah-rumah kayu, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di depan rumah besar milik Surya Wijaya, dua mobil sipil berhenti dalam jarak aman. Lampu dimatikan. Dalam keheningan itu, AKP Arman lakukan Sina dan Bima duduk di kursi depan memperhatikan pergerakan lewat lensa malam. Dia sudah kirim pesan ke dua orang kepercayaannya sore tadi, bisik Bima. Satu orang bawa motor trail, satu lagi kemungkinan penggawal pribadi. Arman mengangguk pelan. Surya tidak akan diam. Jika ia merasa terpojok, ia akan bertindak lebih dulu. Di dalam rumah, Surya duduk bersandar di kursi rotan. Lampu gantung di atas meja makan menyala redup menyinari wajahnya yang tetap tenang. Ia menyesap kopi dengan gerakan pelan lalu membuka ponsel. Satu pesan masuk dari nomor tanpa nama. Dia akan bicara malam ini atau besok pagi. Surya meletakkan cangkirnya lalu berdiri. Ia sudah mengambil keputusan. Baginya masalah bukan diselesaikan di meja hukum, melainkan dilenyapkan sebelum sampai ke sana. Sementara itu di rumah kayu kecil di pinggir kebun, Andi Rahman duduk sendirian di kursi kayu. Hujan menetes dari atap bokor membentuk genangan kecil di lantai. Ia menatap jam dinding, nyaris pukul 10 malam. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sari Wulandari masuk, aku minta ketemu. Satu kali terakhir. Di tepi kebun timur. Sekarang, Andi menggenggam ponsel erat-erat. Ia tahu pertemuan ini bukan sekadar perpisahan biasa. Sesuatu dalam perutnya terasa menggeras firasat buruk. Tapi ia juga tahu menghindar sekarang hanya akan mempercepat datangnya bahaya dari arah lain. Ia menarik jaket, mengenakan sepatu bot lalu berjalan pelan keluar rumah. Dari pos pengintaian, Bima langsung mendeteksi pergerakan itu. Komandan target satu keluar rumah. Arah timur. Arman menggenggamkan headset di telinganya. Jarak aman. Jangan dekati terlalu cepat. Kita biarkan Sari dan Surya mainkan langkah mereka. Di tepi kebun kopi, Sari sudah berdiri menunggu.
Payung hitamnya kondong, ke satu sisi rambutnya basah, separuh matanya merah. Saat melihat Andi, ia tidak langsung bicara. Kamu masih punya kesempatan, katanya lirih. Kalau kamu pergi malam ini, aku bisa bantu. Andi mendekat perlahan. Bantu kamu, bahkan gak bisa selamatin diri kamu sendiri, Sar. Air mata Sari mengalir, entah karena hujan atau sesal. Kamu nenggak mengerti, Surya bukan orang biasa. Kalau kamu bicara ke polisi bukan cuma kamu, aku juga selesai. Andi menggeleng pelan. Aku nggak mau hidup dikejar dosa kalian. Aku udah pilih jalanku. Sari menunduk. Bibirnya bergetar. Kalau begitu aku nggak punya pilihan. Dari balik rimbunan kopi tak jauh dari situ, dua sosok berpakaian hitam menggendap pelan. Mereka bukan polisi. Mereka orang-orang Surya. Salah satunya menggenggam sebilah pisau panjang, satu lagi membawa tali dan lampu senter kecil. Di mobil, Arman memperhatikan monitor kecil yang terhubung ke kamera tersembunyi di jaket Andi. Bima, katanya dengan nada datar tapi tegang, ada gerakan di kiri jarak 30 meter. Lihat, Bima menajamkan mata. Dua orang, mereka bukan Sari. Arman langsung memberikan isyarat tangan. Tiga anggota tim lain mulai bergerak dari dua arah membentuk kepungan senyap. Sari tiba-tiba memeluk Andi. Maaf, fisiknya pelan, tapi Andi merasakan tubuhnya bergetar. Ia mendorongnya pelan ke belakang dan dari sudut matanya ia melihat bayangan bergerak mendekat dari semak kopi. Siapa itu, desisnya. Sari menatap kosong, tak sanggup menjawab. Sosok pertama muncul dari balik semak menghunus pisau. Dalam 1 detik Andi mundur dan hampir terpeleset di lumpur. Sari menjerit kecil tapi tidak lari, matanya penuh ketakutan seperti seseorang yang terjebak di tengah dua kubu. Diam atau selesai, desis pria bertopeng itu. Mereka melangkah cepat ke arah Andi. Tapi sebelum pisau itu mendekat, suara keras terdengar polisi tangan ke atas dari segala arah, lampu senter putih menembus gelap. 4 anggota Polres menyergap, suara langkah berat menggetarkan tanah becek. Bima menerjang dari sisi kiri menendang pisau dari tangan salah satu pria bertopeng, sementara 2 anggota lain menjatuhkan yang satunya ke tanah. Sari menutup mulut menahan teriakan. Andi terpaku di tempat, nafasnya terengah. Arman muncul terakhir dari kegelapan, mantel hujan panjangnya basah kuyup. Ia berjalan pelan menatap Sari dan Andi. Saya sudah duga Surya akan kirim orang, katanya datar. Beberapa menit kemudian kedua pria bertopeng diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Di tanah yang becek, tali dan pisau menjadi barang bukti tambahan. Sari terduduk di atas tanah menangis dalam diam. Andi berdiri tak jauh darinya, wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Arman berjongkok di hadapan Sari. Sari, Surya tidak akan berhenti sampai kamu sendiri berhenti melindunginya. Malam ini orangnya hampir membunuh suamimu. Apa kamu masih mau bungkam? Sari menggigit bibir, air mata jatuh deras. Aku nggak sangka dia sampai segininya. Kalau kamu bicara, lanjut Arman pelan tapi tegas, kita bisa lindungi kamu dan Andi. Tapi kalau kamu tetap diam, Surya akan terus membungkam siapapun termasuk kamu. Malam semakin larut. Di dalam mobil polisi, Andi menatap langit melalui jendela hujan. Semua topeng mulai terlepas. Sari kini duduk di bangku belakang mobil yang berbeda, terbungkuk basah kuyup menangis dalam penyesalan. Dan jauh di rumah besar, Surya menerima kabar bahwa 2 orangnya ditangkap. Untuk pertama kalinya senyumnya pudar. Jerat yang ia pasang kini berbalik menggengkang di lehernya sendiri. Pagi di rantai pau diselimuti kabut berat. Di halaman Polres Toraja Utara, 2 mobil patroli terparkir dengan sirene mati. Beberapa anggota polisi lalu lalang dengan wajah serius. Di ruang penyidik, Sari Wulandari duduk sendirian dengan selimut abu-abu di bahunya. Rambutnya basah, matanya bengkak. Semalaman ia tidak tidur. AKP Arman Latukonsina tahu waktu seperti ini adalah momen paling rapuh dari seseorang yang terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Arman masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Ia tidak membawa berkas, tidak membawa rekaman, hanya secangkir air panas. Ia meletakkannya di meja kecil di depan Sari. Minum dulu, katanya pelan. Sari menatap gelas itu tanpa menyentuhnya. Kalian tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Arman duduk berhadapan. Coba saja, saya tidak butuh cerita sempurna. Saya butuh kebenaran. Beberapa meter dari sana, Andi Rahman duduk di ruang saksi. Tangannya masih dingin tapi napasnya mulai stabil. Bima duduk di sebelahnya, tidak seperti polisi yang menginterogasi, lebih seperti teman yang mendengarkan. Andi, kata Bima pelan, apapun yang terjadi malam tadi kamu harus tahu kamu selamat karena kami sudah curiga Surya akan menyerang duluan. Andi menatap lantai. Aku nggak sangka dia sekejam itu. Surya sudah merasa terpojok. Orang seperti dia lebih percaya pada kekerasan daripada hukum. Di ruang interogasi, Arman mengkondongkan tubuh ke depan. Sari, kamu bukan pelaku utama. Kamu tahu itu. Tapi selama kamu melindungi Surya, kamu berdiri di sisi yang salah. Air mata mulai menetes di pipi Sari. Aku nggak punya pilihan. Semua orang punya pilihan, balas Arman lembut. Pertanyaannya, kamu mau terus hidup dalam ketakutan atau mulai hidup dengan kebenaran?
Sari menggigit bibirnya keras. Lalu dalam suara bergetar ia mulai berbicara. Malam itu Surya menyuruh aku datang ke kebun. Katanya aku mau ngurus barang. Aku kira aku mau urusan hutang. Barang apa Maya, jawab Sari dengan suara hampir tak terdengar. Laki-laki Surya bilang orang itu mengganggu bisnis. Aku panik. Aku kuma bantu menutup terpal. Ruangan itu hening beberapa detik. Arman tidak perlu memaksanya lagi. Tembok itu sudah mulai retak. Siapa orang itu, tanya Arman. Sari menggeleng. Aku nggak kenal. Tapi Surya bilang dia orang luar desa, orang yang terlalu banyak tahu. Bima masuk ke ruangan beberapa menit kemudian dengan berkas hasil identifikasi awal. Komandan katanya serius hasil DNA, sementara Kokok dengan laporan orang hilang dari Makassar. Namanya Rizal Saputra. Pekerjaan penggepul kopi independen. Arman menghela napas dalam. Jadi ini soal bisnis. Ya, menurut catatan Rizal beberapa minggu lalu sempat berselisih dengan Surya soal harga beli kopi dari petani. Dia menolak kerjasama. Sari mendengar percakapan itu dari kusinnya. Wajahnya menunduk menangis terisak. Aku nggak tahu Surya bakal membunuhnya. Aku bodoh. Arman menatapnya lama. Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari semua ini, kamu harus siap bicara di bawah sumpah. Sari mendongak pelan. Untuk pertama kalinya tatapan matanya tidak hanya ketakutan, ada keberanian kecil di sudutnya. Sementara itu di rumah besar milik Surya Wijaya beberapa anak buahnya gelisah. 2 orang yang dikirim tadi malam tidak pulang. Salah satu pengawal mendekati Surya yang duduk di kursi rotan seperti biasa. Bos, orang-orang belum kembali. Surya menatap lurus ke arah jendela lalu berkata datar, kalau mereka ditangkap polisi akan datang ke sini cepat atau lambat. Jadi apa kita kabur? Surya menatapnya tajam. Kabur itu permainan penggekut. Ia bangkit berjalan pelan ke rak buku besar di ruang tamu. Tangan kanannya menekan satu papan kayu. Rak itu terbuka sebagian menampakkan sebuah brankas besi kecil. Ia memasukkan kode dan membuka pintu brankas. Di dalamnya ada beberapa paspor, sejumlah uang tunai dan satu pistol hitam kecil. Surya tersenyum tipis. Kalau perang dimulai aku nunggak akan lari. Di Polres, Arman menandatangani surat perintah penangkapan Surya Wijaya. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, hanya ketegasan. Kita bergerak malam ini. Dia berbahaya. Jangan beri kesempatan. Bima mengangguk. Sari akan bersaksi, ya jawab Arman. Dan kesaksiannya cukup kuat untuk menyeret Surya ke meja hijau. Sari dibawa ke ruang perlindungan saksi sementara. Andi duduk tak jauh dari sana menatap istrinya yang kini tampak hancur tapi jujur. Ada campuran amarah, sedih dan lega dalam dirinya. Kalau saja kamu bicara dari awal, katanya pelan. Sari menunduk. Aku takut Andi. Tapi sekarang aku lebih takut kalau semua ini terus berlanjut. Andi menatapnya lama dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai ia tidak lagi melihat musuh. Ia melihat seseorang yang terjebak dalam lingkaran hitam yang sama. Malam turun perlahan di Toraja. Hujan rintik kembali membasahi atap. Di kejauhan suara sirene mobil polisi belum terdengar, tapi bayangan operasi besar mulai bergerak. Surya duduk sendirian di kursi rotan, pistol kecil di pangkuan, menatap keluar jendela dengan tatapan orang yang sudah bersiap menghadapi akhir permainan. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langit rantepau gelap gulita, hanya sesekali tersambar kilatan petir di kejauhan. Di halaman belakang Polres Toraja Utara 5 mobil polisi berjajar rapi. Lampu dimatikan, mesin dibiarkan hidup dalam senyap. Semua anggota bersenjata lengkap mengenakan jaket anti peluru dan helm taktis. AKP Arman Latukonsina berdiri di depan mobil utama memberi penggarahan singkat. Target rumah Surya Wijaya. Dia bersenjata, punya jaringan dan tidak akan menyerah dengan mudah. Fokus utama tangkap hidup-hidup. Jangan beri kela. Bima memeriksa headset dan senjata lalu mengangguk. Semua tim siap, komandan. Arman menghela napas pelan. Ia tahu malam ini bukan sekadar penangkapan biasa. Ini akhir dari lingkaran gelap yang sudah menjerat banyak orang termasuk Andi dan Sari. Di rumah besar di pinggir kebun kopi, Surya duduk sendirian di kursi rotan. Pistol hitam kecil tergeletak di meja di depannya. Di luar suara jangkrik nyaris tak terdengar, seolah alam pun menahan napas. Ia membuka ponsel melihat pesan terakhir dari Sari yang tidak ia balas. Semua ini harus berhenti. Surya tersenyum tipis tapi matanya dingin. Kamu naif, sargumamnya lirih. Dunia ini enggak berhenti cuma karena kamu minta. Sementara itu Sari duduk di ruang perlindungan saksi. Tubuhnya menggigil meski ruangan hangat. Di luar hujan mulai turun pelan. Andi Rahman duduk di kursi seberang memandang istrinya lama. Besok pagi hidup kita enggak akan sama lagi, kata Andi pelan. Sari menunduk. Aku tahu. Kalau kamu tidak jujur sekarang mungkin kita berdua udah enggak hidup malam ini. Air mata Sari menetes. Untuk pertama kalinya ia tidak membela diri. 23.45 YB operasi dimulai. 5 mobil melongkor pelan di jalan tanah licin menuju rumah Surya. Lampu tetap mati, hanya panduan koordinat GPS dan sinyal radio pelan yang menggerakkan mereka. Hujan makin deras membuat langkah-langkah tim taktis nyaris tanpa suara. Arman turun pertama memberi kode tangan.
Dua anggota menyebar ke sisi kanan rumah, dua lainnya menutup jalur belakang. Bima memimpin tim depan. Semua bergerak cepat dan senyap. Di dalam rumah Surya mendengar bunyi sama dari luar, tapi bukan bunyi biasa. Ia menajamkan telinga. Alisnya berkerut. Ia meraih pistol, menyalakan satu lampu kecil di pojok ruangan. Jadi akhirnya kalian datang juga, gumamnya datar. Tim taktis berhenti tepat di depan pintu. Bima memberi aba-aba. 321 polisi buka pintu, suara bentakan pekah bersamaan dengan dentuman keras pintu yang dirobrak. Surya bangkit, pistol di tangan tubuhnya tegang. Dua peluru peringatan dilepaskan tim ke udara. Suara keras menggema ke seluruh kebun. Surya mundur ke dalam rumah, mengarah ke dapur belakang. Arman menerobos masuk dari sisi kanan dengan dua anggota. Lepaskan senjatamu, Surya, ini sudah berakhir. Surya tertawa pendek dari balik dinding. Berakhir? Tidak ada yang berakhir selama aku masih berdiri. Tembakan peringatan kedua terdengar. Tim menutup semua sudut ruangan. Surya bergerak cepat menuju pintu belakang, tapi dua anggota tim sudah siap. Ia terpojok di antara dua arah. Letakkan senjatamu, ulang aman keras. Surya menatap sekeliling. Ia tahu tak ada lagi jalan keluar. Tapi dalam sorot matanya bukan penyesalan yang mungkul, melainkan kebencian murni. Jadi ini kerjaan si Sari, ya, desis Surya dengan nada getir. Dia bawa polisi ke sini. Ini bukan tentang Sari, balas Arman. Ini tentang keadilan. Surya mengangkat pistolnya perlahan. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, tembakan pelumpuh dari arah samping mengenai lengannya. Ia terhuyung, pistol terlepas ke lantai dan dalam sekejap tim taktis menekannya ke tanah. Target aman, teriak Bima. Senjata diamankan, suara borgol menggunci pergelangan tangan Surya terdengar jelas di antara hujan deras yang mengguyur atap. Beberapa menit kemudian mobil polisi melaju meninggalkan rumah besar itu. Surya duduk di kursi belakang mobil, tangannya terborgol, kepalanya bersandar pada jendela hujan. Senyumnya lenyap berganti tatapan kosong seseorang yang tahu akhir sudah tiba. Di markas Polres, Andi dan Sari menerima kabar penangkapan itu. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pekah bukan hanya karena ketakutan, tapi karena rantai panjang yang membelit hidupnya akhirnya putus. Andi memegang bahunya pelan. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini mereka duduk berdampingan dalam diam. Hujan di luar seperti suara langkah waktu yang akhirnya melangkah maju. Di ruang kerja Polres, Arman berdiri di depan papan besar yang kini hampir penuh nama Surya Wijaya tertangkap. Barang bukti lengkap, saksi Sari Wulandari, saksi utama Andi Rahman, korban Rizal Saputra. Bima menepuk bahunya. Akhirnya, Komandan. Arman tidak tersenyum. Belum berakhir, tapi malam ini kita sudah menang satu langkah besar. Malam itu langit Toraja diguyur hujan tanpa henti. Tapi di dalam kantor polisi semua orang tahu tembok ketakutan yang berdiri selama bertahun-tahun mulai runtuh. Fajar pertama setelah penangkapan menyapa rantai paut dengan langit kelabu. Hujan semalam menyisakan kabut tebal yang menggantung di atas lereng kebun kopi. Di halaman Polres Toraja Utara, udara pagi terasa berat namun tenang, seolah semua orang menahan napas menunggu langkah berikutnya. Di dalam ruang tahanan, Surya Wijaya duduk di bangku besi, dingin borgol di pergelangan tangannya. Wajahnya pucat tapi tatapannya tetap tajam. Ia tidak berteriak, tidak meronta, ia diam, tapi keheningannya justru seperti rakun yang pelan-pelan merembes ke sekeliling. Dari balik kakak ruang pengawasan AKP, Arman Latukonsina memperhatikannya dengan ekspresi datar. Ia tahu orang seperti Surya tidak akan langsung mengaku. Tapi malam ini bukan Surya yang harus mereka tekan, Sari lah yang menjadi kunci utama. Di ruang saksi, Sari Wulandari duduk dengan rambut masih basah sisa hujan malam kemarin. Tubuhnya terlihat lemah, tapi di matanya ada sesuatu yang baru, campuran ketakutan dan keberanian. Di depannya ada dua gelas air, satu kotak tisu dan mikrofon kecil untuk perekaman resmi. Bima duduk di samping menggatur alat perekam lalu memberi isyarat kepada Arman. Ruangan itu menjadi hening sesaat. Arman duduk di seberang Sari. Suaranya tenang, tidak menggangkam. Sari, semua yang kamu katakan hari ini akan terkata dalam berita acara. Ini bukan sekadar cerita tapi kesaksian resmi. Kamu siap? Sari menarik napas panjang. Siap. Saya pertama kali terlibat dengan Surya bukan karena saya mau ukap Sari pelan. Tahun lalu keluarga saya punya hutang besar ke Surya. Kalau saya tidak ikut bekerja di kebunnya, rumah kami akan disita. Arman mendengarkan tanpa menyela. Beberapa bulan terakhir Surya mulai sering ajak saya ikut urusan luar. Saya tidak pernah tahu detailnya, tapi semua orang di kebun tahu dia punya cara sendiri untuk membuat masalah hilang. Apa maksudnya hilang? Tanya Bima. Sari menunduk. Orang-orang yang menolak kerjasama atau yang tahu terlalu banyak tiba-tiba nggak pernah terlihat lagi. Ruangan itu kembali hening. Suara tik-tik hujan di jendela terdengar sangat jelas. Sari melanjutkan dengan suara parau. Malam hujan itu Surya datang ke rumah. Dia bilang kita punya masalah. Aku ikut karena takut. Di kebun dekat sungai aku lihat Rizal.
Dia sudah terikat masih bergerak. Aku panik. Surya memukulnya pakai besi. Sari berhenti bicara, air matanya menetes. Arman memberinya waktu. Setelah Rizal tidak bergerak lagi, lanjutnya pelan Surya menyuruh aku bantu. Kami menimbun mayat itu. Dia bilang kalau aku buka mulut aku akan menyusul Rizal. Arman mengangguk perlahan. Dan Andi dia mungkul tidak sengaja. Aku tidak tahu dia ada di sana malam itu. Di ruangan lain Andi Rahman mendengarkan kesaksian itu melalui speaker. Tangannya menggepal di pangkuan, meski sebagian ia sudah tahu, mendengar langsung dari mulut Sari membuat dadanya sesak. Ia bukan hanya menyaksikan kejahatan itu tapi juga menyaksikan perempuan yang ia cintai hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Bima memperhatikan layar monitor tekanan suara. Garis-garis grafik menunjukkan Sari tidak berbohong. Komandan bisik Bima ini kukup untuk tuntutan berat. Arman mengangguk, tapi kita harus perkuat dengan barang bukti dan pengakuan Surya. Di ruang tahanan Surya duduk dengan kepala menunduk ketika seorang petugas membuka pintu. Dua polisi menggantarnya ke ruang pemeriksaan. Saat melangkah masuk ia langsung melihat Arman dan Bima menunggu. Pagi Surya sapa Arman datar. Surya menyeringai kecil. Jadi kalian pikir sudah menang? Bukan soal menang atau kalah, jawab Arman. Ini tentang Rizal Saputra. Tentang semua orang yang kamu tekan selama ini. Surya tertawa pendek. Semua orang yang kerjasama dengan aku juga dapat untung. Termasuk banyak orang yang kamu kira bersih. Jangan sok suci pak polisi. Arman tidak terpancing. Sari sudah bicara. Senyum Surya memudah sesat. Tapi hanya sesat. Sari perempuan itu akan bilang apapun untuk selamat. Tapi kalian tahu sendiri aku yang punya kekuatan di sini. Arman mengkondongkan tubuh. Kekuatanmu berhenti malam ini. Semua asetmu sudah disegel. Anak buahmu ditangkap. Kamu bukan raja di sini Surya. Kamu kumat tahanan. Mata Surya menyipit. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah. Sementara itu di luar ruang interogasi Sari duduk memeluk diri. Andi mendekat pelan dan duduk di sampingnya. Hujan masih turun tipis di luar jendela. Kenapa kamu enggak cerita dari dulu? Suara Andi lirih. Sari menggigit bibirnya. Karena aku takut. Surya bukan cuma bos kebun Andi. Dia punya orang di mana-mana. Kalau aku buka mulut aku mati. Andi menatap wajahnya lama. Dalam hatinya masih ada luka tapi ia juga tahu Sari akhirnya memilih bicara. Dan itu menyelamatkan nyawanya malam itu. Sore menjelang semua kesaksian resmi Sari ditandatangani dan dimasukkan ke dalam berkas perkara utama. Barang bukti dari kebun sudah lengkap, jejak sepatu, batang besi, terpal, sidik jari dan hasil forensik korban Rizal Saputra. Di ruang kerjanya Arman berdiri di depan papan besar yang kini dipenuhi tanda centang merah. Kasus ini akhirnya utuh, katanya pelan. Bima menambahkan besok pagi kita limpahkan ke kejaksaan. Surya nenggak punya celah. Malam turun perlahan di Toraja. Lampu kantor Polres menyala temaram menembus kabut tipis yang turun dari bukit. Andi berdiri di beranda menatap jauh ke arah kebun yang dulu menjadi saksi ketakutan. Sari duduk beberapa meter darinya dibungkus selimut abu-abu. Mereka tak saling bicara tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama sunyi itu tidak menakutkan lagi. Dan di ruang tahanan Surya Wijaya duduk dalam gelap, tatapannya kosong. Kekuasaan yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal bayangan di dinding sel. Pagi itu langit Rantepau tampak lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Hujan yang terus turun beberapa hari terakhir seakan berhenti memberi jeda. Kabut perlahan menguap dari lereng bukit dan udara pagi terasa berat namun jernih. Di halaman depan pengadilan negeri Toraja Utara mobil tahanan berhenti dengan suara rempelan. Dari dalam Surya Wijaya turun dengan borgol di tangan diapit dua petugas bersenjata. Wajahnya tetap dingin, dagunya sedikit terangkat seperti seseorang yang masih mencoba mempertahankan sisa kebesarannya, namun matanya tidak lagi menyala seperti dulu. Ada bayangan kekalahan yang mulai tampak. Di ruangan sidang suasana penuh ketegangan. Kursi pengunjung dipenuhi wartawan lokal, beberapa petani dari sekitar kebun serta keluarga korban Rizal Saputra yang datang dari Makassar. Di barisan tengah Andi Rahman duduk dengan wajah kaku, sementara Sari Wulandari berada di bangku saksi yang dijaga ketat. Sari mengenakan pakaian sederhana dan jaket abu-abu dari perlindungan saksi. Rambutnya diikat ke belakang. Ia tidak lagi gemetar seperti hari pertama tapi tatapan matanya tetap menyimpan trauma. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Surya Wijaya dinyatakan dibuka. Suara hakim ketua menggema tenang namun tegas. Jaksa penuntut membakakan dakwaan dengan suara tegas dan runut. Terdakwa Surya Wijaya didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Rizal Saputra serta melakukan tindakan intimidasi terhadap saksi-saksi dan penyembunyian jenazah. Di sudut ruang Surya mendengarkan tanpa banyak reaksi. Sesekali ia menyeringai kecil seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut.
Namun tatapan mata para petani yang menjadi saksi orang-orang yang dulu bekerja untuknya membuat senyum itu tampak lebih seperti topeng daripada kekuatan. Sesi pertama adalah pemeriksaan saksi kunci. Nama pertama yang dipanggil Sari Wulandari. Ia berdiri pelan melangkah ke depan ruang sidang dengan langkah hati-hati. Suara bisik-bisik kecil terdengar dari kursi pengunjung tapi segera mereda saat hakim memberi isyarat. Saudari Sari, apakah saudari siap memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya, tanya hakim. Sari mengangguk pelan, siap yang mulia. Ia mengangkat tangan kanan mengungkapkan sumpah saksi dengan suara lirih tapi tegas. Lalu dengan napas yang tertahan ia mulai menceritakan malam kelam itu, malam ketika Surya menyeretnya ke kebun dekat Sungai Sadan. Saya melihat korban Rizal dalam kondisi terikat. Suara Sari terdengar bergetar di awal. Dia masih hidup saat Surya memukulnya dengan besi. Ruangan sidang menjadi hening. Tidak ada yang berani berbisik. Setelah itu Surya menyuruh saya membantu menutup tubuh korban dengan terpal dan tanah. Dia mengancam kalau saya buka mulut saya akan mati. Hakim mencatat, jaksa mengangguk. Di bangku terdakwa Surya menatap Sari tajam tetapi perempuan itu tidak lagi menghindar. Untuk pertama kalinya ia melawan tatapan orang yang pernah menguasai hidupnya. Saksi berikutnya adalah Andi Rahman. Ia maju dengan wajah tegang. Meski bukan pelaku, kesaksiannya menjadi bukti penting. Ia menceritakan malam ketika ia melihat lampu senter di kebun, mendengar suara samar tolong dan menyaksikan dua sosok Sari dan Surya di tengah tanah basah. Waktu itu saya takut, kata Andi pelan, tapi saya tahu apa yang saya lihat bukan hal kecil. Jaksa menambahkan catatan ke dalam berkas. Kombinasi kesaksian Andi dan Sari memperkuat dakwaan dengan struktur kronologis yang nyaris sempurna. Saat gilirannya Surya akhirnya berbicara, suaranya tenang namun menusuk. Semuanya kebohongan. Perempuan itu Sari melakukan ini karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Aku cuma pengusaha kopi. Orang-orang cemburu pada suksesku. Jaksa langsung menanggapi, kalau Anda pengusaha jujur, kenapa Anda mengirim orang untuk menyerang saksi Andi Rahman? Surya menatap tajam, rahangnya menggeras. Ia tidak menjawab. Diamnya justru menjadi sinyal yang lebih kuat daripada kata-kata. Di luar ruang sidang hujan turun tipis. Wartawan mulai mengirimkan berita kepada Surya Wijaya diadili atas pembunuhan Rizal Saputra. Nama yang dulu disegani di seluruh lereng Toraja kini menjadi headline kejahatan. Sari duduk di ruang tunggu saksi, wajahnya letih tapi napasnya lebih ringan. Beban ketakutan yang selama ini membelenggunya mulai runtuh. Andi duduk di sampingnya memandang jauh ke arah hujan. Kita nggak bisa hapus masa lalu, katanya pelan. Tapi paling nggak kita bisa hentikan semua ini. Sari menunduk, suara kecil keluar dari bibirnya. Aku tahu. Sementara itu di ruang tahanan sementara pengadilan, Surya duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya tak lagi seperti raja kebun yang dulu ditakuti. Ia tahu semua pintu pelarian sudah tertutup. Jaring yang ia tenun selama bertahun-tahun kini mensekik dirinya sendiri. Bima masuk dan berdiri di depan jeruji. Kamu pikir kamu bisa kuasai semua orang, katanya datar. Tapi malam itu satu orang yang kamu remehkan justru yang membuatmu jatuh. Surya hanya tertawa pendek tapi tawanya tanpa tenaga. Sore hari sidang awal ditutup dengan keputusan Surya resmi ditahan sampai persidangan utama dimulai minggu depan. Jaksa yakin dakwaan kuat. Hakim mengingatkan semua pihak untuk menjaga keselamatan saksi. Arman berdiri di luar gedung pengadilan menatap langit mendung. Hujan turun semakin deras tapi di dadanya ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Bukan karena semuanya sudah selesai tapi karena keadilan akhirnya mulai berjalan. Pagi terakhir sidang utama tiba dengan udara sejuk dan langit Toraja yang bersih untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hujan. Kabut yang biasanya menyelimuti lereng kebun kopi menghilang perlahan seperti bayangan gelap yang mulai dihapus oleh cahaya. Di depan pengadilan negeri Toraja Utara kerumunan kecil berkumpul. Wartawan lokal memegang kamera. Keluarga korban Rizal Saputra berdiri dalam diam dan beberapa warga desa yang dulu takut pada nama Surya Wijaya kini berdiri tegak. Mereka ingin menyaksikan sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa mustahil. Orang terkuat di lembah itu diadili secara terbuka. Surya dibawa keluar dari mobil tahanan dengan borgol di pergelangan tangan. Wajahnya kini jauh berbeda dari saat pertama ditangkap. Tidak ada lagi senyum sinis, tidak ada tatapan kongkak yang tersisa, hanya kelelahan dan kemarahan yang tak lagi berarti. Langkahnya pelan saat melewati tangga menuju ruang sidang. Di luar pagar pengadilan beberapa petani yang dulu bekerja padanya berbisik satu sama lain. Dulu kita takut tukap seorang pria tua tapi sekarang dia cuma orang biasa. Di dalam ruang sidang, AKP Arman Latukonsina dan Bima duduk di barisan belakang bukan sebagai saksi lagi melainkan sebagai penggamat. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka di lapangan, kini giliran hukum mengambil alih. Andi Rahman dan Sari Wulandari duduk beberapa kursi di depan dalam perlindungan ketat. Sari menggenggam tangan Andi erat gemetar bukan karena takut melainkan karena gugup menghadapi babak akhir.
Hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Hari ini Pengadilan Negeri Toraja Utara akan membacakan putusan terhadap terdakwa Surya Wijaya terkait pembunuhan berencana terhadap Rizal Saputra. Suasana hening. Tak ada satupun kursi yang bergeser. Semua menahan napas. Jaksa berdiri dan membacakan tuntutan terakhir. Suaranya jelas mantap setiap kalimat menggiris ruang sidang. Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah merencanakan serta melakukan pembunuhan terhadap Rizal Saputra, menggangkam saksi dan berupaya menghalangi proses hukum. Oleh karena itu kami menuntut hukuman penjara seumur hidup. Mata Surya menatap lurus ke depan. Ia tidak berteriak, tidak membantah. Mungkin ia tahu pertarungan sudah lama berakhir malam ketika Sari memilih bicara. Kuasa hukum Surya mencoba memberikan pembelaan, tapi argumen mereka terdengar lemah di hadapan bukti forensik, kesaksian saksi, rekaman audio malam pengintaian dan pengakuan Sari. Hakim memandangi berkas perkara tebal di depannya lalu menatap terdakwa. Terdakwa Surya Wijaya, apa Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum putusan dibacakan? Surya berdiri perlahan. Suaranya serak. Aku membangun kebun itu dari nol. Semua orang makan dari sana. Tapi satu orang datang dan semuanya hilang. Ia memandang ke arah Sari dan Andi. Kalian pikir ini keadilan? Dunia ini enggak adil. Hakim tidak menanggapi provokasi itu. Ia menggetuk palu pelan. Pengadilan tidak menilai siapa yang membangun kebun tetapi siapa yang mengambil nyawa. Tindakan Anda melampaui batas. Putusan dibacakan menyatakan terdakwa Surya Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Suara palu hakim terdengar keras memeka hening ruang sidang. Beberapa orang menitikan air mata lega. Keluarga korban Rizal saling berpelukan pelan. Di barisan belakang Bima menundukkan kepala. Arman menghela napas panjang, bukan euforia melainkan kelegaan. Surya menatap kosong ke lantai. Semua kekuasaan, ketakutan dan jaringan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh hanya dengan satu kalimat putusan. Di luar ruang sidang matahari mulai menembus awan memantul di daun-daun basah kebun kopi yang mengelilingi lembah. Sari berdiri di tangga pengadilan, bahunya bergetar pelan. Andi mendekat meletakkan tangannya di bahu istrinya. Sudah selesai ukap Andi lirih. Sari menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia bisa menarik napas dalam tanpa bayangan Surya di belakang punggungnya. Ia jawabnya pelan. Akhirnya selesai. Arman dan Bima keluar dari gedung pengadilan beberapa menit kemudian. Arman menatap keduanya dari kejauhan lalu memberi anggukan kecil, bukan formalitas tapi penghargaan atas keberanian. Sari membalas dengan anggukan pelan, matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian kebun kopi yang dulu milik Surya dikelola oleh Koperasi Petani. Sungai Sadan yang dulu menjadi saksi bisu kejahatan kini menggalir tenang. Tidak ada lagi lampu senter di tengah malam. Tidak ada lagi terpal lusuh yang menutupi dosa. Andi bekerja lagi di blok utara seperti dulu, tapi kali ini tanpa ketakutan. Sari mulai membuka warung kecil di pinggir jalan, mencoba memulai hidup baru. Luka itu masih ada tapi perlahan berubah menjadi jejak keberanian. Arman duduk di beranda Polres pada suatu sore menatap kabut turun dari bukit. Hukum mungkin terlambat, katanya pada Bima, tapi saat tiba ia datang dengan tenang. Bima tersenyum kecil. Dan orang seperti Surya akhirnya belajar bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari kebenaran. Langit Toraja kembali berkabut, tapi kali ini kabut itu tidak lagi menakutkan. Kisah tentang Surya, Sari dan Andi bukan sekadar cerita kriminal tetapi sebuah pengingat kuat bahwa kebenaran bisa saja dikubur namun tidak akan pernah lenyap. Dalam hidup banyak orang memilih diam karena takut menghadapi ketidakadilan. Namun diam bukan berarti masalah hilang, justru membuat kejahatan semakin kuat. Hanya ketika ada orang yang berani bersuara, keadilan bisa ditegakkan. Keberanian Andi dan keputusan Sari untuk mengatakan yang sebenarnya telah mengakhiri rantai ancaman yang panjang, membebaskan banyak orang dari bayang-bayang ketakutan. Pelajaran jangan pernah meremehkan kekuatan kejujuran. Satu suara yang berani mengatakan kebenaran bisa menyelamatkan banyak orang dari kegelapan. Jika kamu percaya bahwa kisah nyata dapat menyentuh hati dan menginspirasi orang untuk hidup lebih baik, dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang bisa belajar dari kisah-kisah nyata. Tekan tombol subscribe sekarang untuk tidak ketinggalan cerita kehidupan yang menyentuh, pelajaran berharga dan kisah perjuangan menuju keadilan.